Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Aprisa. Sekarang kita sudah berada di bab 18 yaitu DHCP server. Oke, berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada bab 18 ini. Nah, yang pertama adalah konsep DHCP, kemudian konfigurasi DHCP, fixed address DHCP server. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep DHCP. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP adalah protokol yang digunakan sebagai kontribusi IP address, baik sebagai pengirim, penerus, maupun penerima. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai DHCP server. Nah, yang nantinya semua IP yang dimiliki oleh virtual machine ini itu didapati dari router Debian. Jadi, teman-teman tidak perlu melakukan konfigurasi IP statik untuk mendapatkan IP ini, misalnya 10.10.10.5 lalu 10.10.10.6. Nah, tentu saja pada konfigurasi IP statik memiliki kekurangan, yaitu misalnya teman-teman melakukan konfigurasi IP address secara statik 10.10.10.5, kemudian ada orang lain juga melakukan konfigurasi IP address secara statik yang IP-nya itu tidak sengaja sama seperti milik teman-teman, karena orang tersebut tidak mengetahui bahwa IP ini adalah IP milik teman-teman juga. Nah, dengan menggunakan DHCP ini, itu apabila sudah ada IP 10.10.10.5 yang digunakan, maka orang lain tidak bisa menggunakan IP tersebut. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP server ke klien Ubuntu. Nah, nantinya router Debian itu akan memiliki DHCP server 172.16.1.0. Kemudian klien Ubuntu akan request IP address dan akan mendapatkan IP address sesuai network yang sudah dikonfigurasi. Oke, sekarang kita langsung saja pergi ke router Debian. Nah, untuk router Debian-nya dipastikan sudah terhubung internet. Kita coba akan ping google.com. Oke, di sini untuk router Debian-nya sudah terhubung dengan internet. Sekarang kita akan install ISC DHCP server. Ini kita ketik saja perintah apt install isc strip dhcp strip server. Kita enter. Lalu ini kita klik Y. Oke, di sini kita tunggu saja proses instalasinya. Nah, di sini terdapat banyak error ketika kita melakukan instalasi. Tapi teman-teman tenang saja, karena hal ini wajar ketika kita melakukan instalasi DHCP pada awal karena kita belum melakukan konfigurasi. Sekarang kita ketik perintah nano etc default, kemudian isc strip dhcp strip server. Ini kita enter. Nah, penyebab dari banyaknya error ketika penginstalan yaitu kita belum melakukan konfigurasi interface-nya. Jadi ini untuk melakukan konfigurasi interface-nya itu kita akan mengatur DHCP-nya akan mengarah kemana. Jadi sesuai dengan topologi yang kita miliki, itu untuk DHCP akan mengarah ke 172.16.1.0. Nah, di sini kita akan coba cek. Ini kita Ctrl X terlebih dahulu. Ini kita cek IP A. Nah, di sini untuk yang mengarah 172.16.1.1 itu adalah endpost 9. Jadi di sini untuk interface V4-nya kita isi endpost 9. Kemudian ini kita Ctrl X, Y, enter. Oke, sekarang kita ketikkan perintah nano etc dhcp dhcpd.conf. Kemudian ini kita enter. Lalu kita scroll. Oke, di sini di bawah assign different configuration for an internal subnet. Ini kita hapus saja pagernya.
Ini kita hapus pagar sampai tanda kurung ini ya teman-teman. Oke, ini kita spasi. Nah, di sini untuk subnetnya, dikarenakan kita akan mengarahkan DHCP servernya ke 172.16.1.0, maka subnetnya kita ubah menjadi 172.16.1.0. Kemudian untuk netmasknya yaitu 255.255.255.0 atau /24. Nah, untuk ringnya itu opsional, tergantung teman-teman ingin mengatur IP-nya dari berapa sampai berapa. Nah, di sini saya akan mengaturnya ini 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100. Jadi di sini saya mengaturnya IP-nya yaitu dari 172.16.10 sampai 100. Nah, di sini untuk option domainnya itu opsional. Di sini saya sebagai contoh akan memberi namanya cantika.com. Lalu di sini untuk option routernya yaitu IP milik router atau IP milik endpost 9. Nah, di sini IP-nya yaitu 172.16.1.1. Lalu untuk option broadcast address-nya yaitu 172.16.1.255. Oke, sekarang kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita akan restart. Di sini kita systemctl restart ISC DHCP server. Kemudian ini kita enter. Oke, di sini konfigurasinya sudah benar. Sekarang kita akan menuju ke klien Ubuntu. Nah, di sini kita akan cek IP milik klien Ubuntu. Ini IP A. Jadi di sini kita IP-nya yaitu 172.16.1.6. Ini kita pergi ke Word Connect. Kemudian Word Setting. Lalu di sini kita klik tanda gerigi ini. IPv4. Nah, jadi di sini kita masih mengaturnya secara manual atau statik, yaitu dengan IP 172.16.1.6. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi automatic. Lalu kita apply. Ini kita disable enable-nya connect word-nya supaya untuk refresh. Nah, lalu di sini kita pergi ke terminal. Ini kita akan IPA lagi. Apakah IP-nya sudah berubah? Oke, di sini IP-nya sudah berubah sesuai dengan DHCP yang sudah kita atur pada router Debian. Yaitu ini dengan rank 172.16.1.10. Nah, di sini kita mendapatkan IP 172.16.1.10. Jadi di sini kita mendapatkan IP pertama dari rank yang sudah kita tentukan. Oke, sekarang kita akan melakukan fix address DHCP server. Jadi di sini kita akan membuat IP yang fix atau tetap pada klien Ubuntu. Misalnya klien Ubuntu kita ingin memberikan IP 172.16.1.15. Jadi nantinya IP tersebut akan tetap atau permanen. Nah, tidak ada server lain yang menggunakan IP 172.16.1.15 karena IP tersebut sudah dimiliki oleh klien Ubuntu. Oke, sekarang kita langsung saja untuk melakukan konfigurasinya. Di sini kita pergi ke router Debian. Kemudian kita ketikkan perintah nano etc dhcp /dhcpd.conf. Ini kita scroll. Kita cari yang Fantasia. Oke, di sini host Fantasia, ini kita buka pagernya. Nah,
Nah, ini untuk hardware Ethernet itu adalah MAC address milik klien Ubuntu. Nah, ini MAC address milik klien Ubuntu adalah ini ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mencocokkannya. Jadi, MAC address ini kita isi di hardware Ethernet. Kemudian untuk fixed address, ini yang fantasia.example.com, ini kita hapus. Kemudian kita masukkan IP yang ingin kita konfigurasi, yaitu 172, kemudian 16.1.15. Kemudian ini Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita akan restart sistem CTL, restart ISC DHCP server. Kita enter. Oke, ini konfigurasinya sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke Ubuntu desktop. Nah, ini kita klik yang kanan atas, kemudian Word Connection, kemudian Word Setting. Nah, di sini kita enable disable untuk merefresh IP-nya. Nah, lalu kita akan pergi ke terminal. Ini kita IP A. Apakah IP-nya sudah berubah? Oke, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 172.16.1.15. Nah, IP ini akan permanen milik klien Ubuntu dikarenakan kita sudah melakukan konfigurasi fixed address. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata ketika menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.